Bunda. Kajian hati, tenangkan hatimu. Sekarang kita berikan kesempatan yang mau curhat dengan Ahilman. Boleh tunjuk tangannya? Iya, boleh silakan Sarah. Iya, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah. Usia saya 35 tahun dan saya berasal dari Kota Bandung. Jadi Pak Ustadz, saya itu sudah menikah sejak 2016. Banyak sekali ujian yang terjadi pada rumah tangga saya. Di tahun 2016 mengalami haid yang sangat, nyerinya itu sangat hebat sekali. Dan tidak berhenti di situ, di tahun 2017 saya harus melakukan operasi sebanyak 2 kali. Di bulan Februari itu saya qadarullah harus melakukan laparoskopi. Laparoskopinya itu ditemukan kista dermoid yang ukurannya kurang lebih 9 cm. Tidak lama dari bulan itu, selang beberapa bulannya, qadarullah saya harus dilarikan lagi ke rumah sakit dengan kondisi cukup parah karena kondisi usus buntu saya pecah. Dan ditemukan lagi kista ovarium dengan ukuran 7 cm. Di tahun 2018, qadarullah lagi. Saya harus dilarikan lagi ke rumah sakit dengan kondisi yang cukup darurat, yaitu karena saya ditemukan pelengketan usus besar, sehingga usus besar saya harus dipotong 96 cm saat itu. Dan ditemukan juga kista endometriosis dengan ukuran 9 cm. Jadi kalau dari 2016 ke 2018 saya sudah 3 kali operasi dan qadarullah memang saya belum punya anak hingga saat ini. Ternyata di tahun 2025 saya mengalami nyeri head yang sangat hebat. Penyebab dari nyeri hebat saya itu karena adanya kista endometriosis yang qadarullah sudah menyebabkan perlengketan pada seluruh organ. Karena saya pikir angkat rahim adalah solusi yang tepat buat saya saat itu. Dan suami saya kebetulan ada di sini juga. Suami saya pun bilang terhadap saya, kalau misalnya ini memang sudah sangat-sangat sakit dan saya tidak mau kamu merasakan sakit tiap bulannya, maka saya akan ikhlaskan kita sudahi untuk promil. Bukan tidak mau dengan suami saya untuk program hamil, namun qadarullah kami pun diuji secara finansial. Dan suami saya bukan tidak mau periksa, seringkali suami saya pun dicemooh oleh orang-orang yang mungkin kalau suaminya ganti kayaknya bisa berhasil deh hamil. Karena endometriosis saya itu sudah memberikan pelengketan terhadap usus yang lain, terhadap rektum atau area, kemudian area rahim, kemudian tuba, kantung kemih, dan yang terakhir adalah pada ginjal. Yang ternyata ketika saya menanyakan lebih dalam, cukup lebih menyakitkan lagi dengan pernyataan dari
Prof saat itu, kalau jika endometriosis sudah memberikan pelengketan pada ginjal, maka kemungkinan yang akan terjadi akan mengalami penurunan fungsi ginjal. Dan fatalnya, jika tidak segera diatasi, maka akan terjadi gagal ginjal. Saya juga sering bilang seperti ini sama suami saya. Maafin saya kalau sampai saat ini saya belum bisa memberikan keturunan. Atau mungkin saya tidak akan pernah bisa memberikan keturunan. Silahkan kalau misalnya kamu ingin menikah lagi. Saya sudah pernah meminta cerai berkali-kali Pak Ustadz. Bahkan sejak awal menikah. Karena saya merasa kecewa setiap bulan. Saya harus melihat hasil tes pack yang negatif. Dan suami saya bukannya mengiyakan untuk saya bercerai, tapi suami saya semakin tidak mau untuk meninggalkan saya dengan jawaban, aku itu sayang sama kamu. Dengan kondisi kamu seperti ini, masa tega aku ninggalin kamu? Dengan aku sendiri pun anak yatim piatu. Dan aku gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Dan saya bersyukur banget punya suami seperti suami saya. Mungkin kalau suami saya bukan suami saya, rasanya saya tidak cukup kuat Pak Ustadz untuk menjalani hari-hari. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, karena saya seringkali mengucapkan saya ingin cerai, saya ingin cerai. Jikalau itu memang diiyahkan oleh suami saya, alhamdulillahnya tidak ya Pak Ustadz. Bagaimana apakah saya salah Pak Ustadz ketika saya mengucapkan kalimat cerai? Karena mungkin hati saya terlalu sakit dan secara tidak langsung saya mendapatkan banyak tekanan. Yang kedua, bagaimana cara saya dengan suami menjaga keharmonisan rumah tangga dikala banyak pertanyaan kapan hamil, atau mungkin seringkali kami disebut dan bahkan sering dikatakan kasihan ketika meninggal gak ada yang doain, gak ada doa dari anak soleh. Bunda, pertama beliau bertanya tentang berdosakah beliau meminta berkali-kali untuk berpisah kepada suami karena kondisi tubuhnya yang memungkinkan tidak akan memiliki keturunan. Pertama, Allah tahu isi hatimu. Allah tahu bahwa saat engkau mengutarakan itu bukan semata-mata kemauanmu, tapi boleh jadi itu perasaan khawatir yang ada di hatimu. Dan kamu inginkan kebaikan untuk suamimu dengan ucapan yang tadi. Maka berdosakah atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi sebaiknya tadi ucapkan terus menerus. Karena apa? Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang terucap di lisan, yang terasa di hati, yang terpikir di pikiran kita, boleh jadi nanti Allah iakan itu. Maka berhati-hatilah untuk berucap. Kalimat yang tadi Mbak sering sampaikan, qadarullah, itu kalimat yang sangat baik. Kata Nabi SAW, janganlah kamu sering-sering mengatakan kalimat coba dulu, coba kamu, coba nanti. Untuk semua yang terjadi, katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak atas terjadinya. Maka sebaiknya Mbak
Jangan sering-sering mengucapkan kalimat pisah tadi. Kalau terfikir hal-hal yang mengkhawatirkan, istighfar. Istighfarmu akan melembutkan hatimu. Istighfarmu akan menenangkan perasaanmu. Dan nanti secara konsekuensi hukum, beda antara talak yang keluar dari lisan suami dengan hulu yang keluar dari lisan perempuan. Kalau dari lisan suami talak, jatuhnya hukum, jatuh hukumnya. Jadi misalnya kalau seorang suami mengatakan saya talak kamu, jatuh hukumnya. Tapi kalau perempuan ketika mengucapkan kalimat ceraikan saya, berarti hulu, tidak jatuh hukumnya sebelum suami mengiyakan talak tersebut. Ingat ya, AA sering bilang mempertahankan rumah tangga itu kemuliaan. Maka ketika ada ujian datang, hadapi, jalani. Kalaupun sudah tidak ada kebaikan bertumbuh, maka perpisahan itu jadi opsi terakhir setelah semuanya tak bisa dilakukan. Yang kedua, Mbak Sarah, anak itu titipan Allah, anugerah dari Allah. Jangan pernah berkecil hati dengan ketentuan yang belum Allah tentukan kepada dirimu. Dia di rumah tangga bukan karena semata-mata punya anak dan tidak punya anak. Bahagia di rumah tangga itu saat keberkahan hadir dan berkah itu datang saat kita mendekat sama Allah. Satu kali ada seorang sahabat yang sedang menikah. Kemudian datang sahabat lain mendoakan dengan kalimat begini, birrofa'i wal banin. Doanya begitu, semoga engkau bahagia dan engkau banyak anak. Singkat cerita, doa itu sampai kepada Nabi. Kemudian curhatlah sahabat tadi bahwa aku senang banget didoakan oleh sahabatku agar bahagia dan banyak anak. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada sahabatmu, janganlah engkau mendoakan dengan doa seperti itu. Kok bisa ya Rasul? Iya, karena rumah tangga bukan tentang kebahagiaan. Rumah tangga bukan hanya tentang punya anak dan tak punya anak. Tapi kata Nabi, rumah tangga tentang keberkahan. Maka apa doa yang Nabi ajarkan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doanya. Doa ini muncul berangkat dari seorang sahabat yang mendoakan sahabat lain agar bahagia dan punya anak. Ternyata kata Nabi bukan itu doanya. Barakallahu laka. Semoga Allah berikan keberkahan untuk yang membahagiakan di rumah tanggamu. Wa baraka alaika. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di rumah tanggamu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah kumpulkan kalian terus dalam kebaikan walaupun keadaannya mungkin dianggap tidak baik. Mbak Sarah, bersyukur ya punya suami yang baik. Jaga baik-baik, pegang erat-erat. Jangan pernah overthinking, nanti bagaimana aku tidak ada yang mendoakan. Ingat hadis yang mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 perkara kan? Sedekatin jariyatin. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga waladin solihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Tolong catat baik-baik. Kalimat waladin solihin yad'ulah itu bukan hanya anak kandung. Tapi yang dimaksud dengan waladin salihin yakni manusia. Maksudnya apa? Kalau kita punya sahabat, sahabat itu soleh, kita wafat, dia mendoakan, nyampe nggak doanya? AA guru izin, dosen, punya mahasiswa, AA wafat, ada yang mendoakan AA mahasiswa AA, doanya sampai atau tidak? Bunda punya teman, punya sahabat, dia baik doain kita, nyampe atau tidak? Ini pesan, selama hidup bertemanlah dengan teman yang soleh, dengan sahabat yang baik, agar doa-doa mereka sampai kepada kita. Maka Mbak, jangan khawatir, kalaupun mungkin Allah tak izinkan engkau punya anak kandung, masih ada kebaikan lain. Bisa adopsi anak, bisa jadi orang tua asuh buat adik-adik yatim kita, anak-anak yatim kita. Masih banyak peluang agar doa-doa itu bisa terus dihantarkan. Sekarang harus kuat, semangat.
harus sembuh, harus sehat. Dan jangan pernah khawatir dengan takdir yang Allah berikan. Karena Allah tidak mungkin menitipkan beban seberat apapun. Kecuali Allah tahu kamu sekuat itu untuk bisa melewatinya. Semoga setiap rasa sakit adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Dan cara Allah menyiapkan surga terbaik atas sabar yang engkau hadirkan. Allahumma robban nasi azhibil ba'sya ishfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Amin ya rabbal alam. Pertama kali mendengarkan statement dokter itu cukup berat, dan bagaimana sih saya harus menghadapi hari-hari selanjutnya bersama suami, sementara banyak sekali di luaran sana yang selalu menanyakan kapan hamil kepada kami. Ternyata yang saya semerta-merta ingin sekali mengharapkan suami saya menceraikan saya, menikah kembali, ternyata itu tidak diinginkan oleh suami saya, melainkan suami saya hanya tetap ingin membersamai saya hingga saya sehat kembali. Dan saya percaya bahwa suami saya selalu memberikan doa, selalu memberikan semangat, itu yang menjadi penguatan untuk saya, sehingga saya dan suami sampai saat ini bisa bertahan, bisa saling menguatkan, dan kita akan sama-sama sampai maut memisahkan.